Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita teruskan lagi untuk kajian malam hari ini. Soal ma ialah apa makna itaiz zakati, adapun maknanya atau artinya memberikan zakat atau menunaikan zakat. Ma ialah apa atau ma yaitu apa makna itaiz zakati, adapun maknanya menunaikan zakat. Jawab, maknahu, adapun maknanya itaiz zakah, adapun maknanya memberikan zakat, yaitu i'ta'u miqdarin, memberikan kadar tertentu, yaitu i'ta'u miqdarin, memberikan kadar tertentu, minal mali, dari harta. Minal mali, dari harta, diberikan lil fuqara'i, kepada beberapa orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin. Jadi yang dimaksud itauz zakah itu memberikan kadar harta tertentu dari harta yang ada, juga diberikan kepada fakir dan miskin. Jadi terutamanya fakir miskin. Soal alaman, atas siapa, tajibu wajib apa az-zakatu, ya apa zakat. Alaman, atas siapa tajibu wajib apa az-zakatu, apa zakat. Zakat itu wajib bagi siapa? Jawab, ala tujaril muslimina, wajib atas beberapa pedagang-pedagang orang Islam. Wajib atas beberapa pedagang-pedagangnya orang Islam. Wa aghniyaihim, dan orang-orang kayanya muslimin. Wa aghniyaihim, dan orang-orang kayanya muslimin, fisanati, di dalam 1 tahun, marrotan, dengan 1 kali. Marrotan, dengan 1 kali. Jadi zakat itu memberikan harta tertentu, ya, diberikan pada fakir miskin, karena orangnya tertentu ada 8 asnaf sebenarnya, tapi yang terutama ya fakir miskin, karena yang lain selain fakir miskin ini nanti sifatnya ya disebutkan dalam memang innamas shadaqatu lil fuqara'il masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab, dan seterusnya. Untuk riqab sudah nggak ada, budak-budak ini. Sabilillah, orang yang perang di jalan Allah, sekarang para tentara sudah dibayar oleh negara. Ya, kemudian ada memberikan ada yang sabilul khair, memberikan makna. Amil yang diangkat kalau di sini ada basnas dan sebagainya, itu ada lazisnu, ada lazismu, tempat-tempat penampungan zakat yang resmi, yang berizin. Ataupun ketika tidak, ada SK diangkat memang untuk tempat pengumpulan zakat. Tapi arahannya yang paling banyak ya zakat mal.
Zakat fitrah ya kemudian lah, itu zakat fitrah itu kemudian menyusul karena eh, makna itaiz zakah yang wa mimma razaqnahum yunfiqun di dalam Al-Qur'an itu, makanya kemudian bagi siapa ya tujaril muslimin, pedagang-pedagang, orang-orang kaya. Arahannya berarti zakatnya zakat mal. Kalau zakatnya zakat fitrah itu nanti orang-orang puasa kan, untuk membersihkan diri dari lahwi dan rofas dan memberikan makan orang-orang miskin. Kalau yang zakat di sini ya tujaril muslimin, pedagang-pedagang, berarti memang untuk orang-orang kaya. Ya berarti ya arahannya zakat mal. Karena banyak orang mengartikan ketika memaknai zakat nanti sekedar ingatnya hanya zakat fitrah, sementara zakat mal tidak pernah tersentuh. Bahkan beberapa amil-amil yang ada di beberapa tempat itu hanya ngurusi tentang zakat fitrah, tidak pernah mengurus tentang zakat mal. Soal ma yaitu apa? Makna shaumi Ramadhana adapun artinya puasa Ramadan. Apa sih makna dari puasa Ramadan? Jawab, maknahu adapun artinya puasa Ramadan yaitu al-imtina'u mencegah atau menahan, yaitu al-imtina'u menahan anil akli dari makan, wasyurbi dan minum, min tulu'il fajri mulai dari terbitnya fajar shadiq ila ghurubi syamsi sampai hingga terbitnya matahari. Apa makna puasa Ramadan? Yaitu mencegah dari makan minum dan berhubungan suami istri mestinya nih, mulai dari fajar sampai maghrib. Jadi memang kalau kita lihat memang bentuk nikmat duniawi, nikmat yang di dunia, nikmat duniawi itu memang bentuknya yang paling tinggi ya makan, minum, kemudian anisa, istri. Nah, ketika berpuasa itu dicegah, ditahan. Makanya kemudian Allah begitu sangat cintanya terhadap orang yang berpuasa, karena mau meninggalkan duniawi menuju kepada Allah. Maka pahalanya luar biasa, bahkan sampai bau mulutnya saja dianggap wangi karena sudah terkadang dicintai oleh Allah. Walaupun bau nggak enak itu dianggap wangi oleh Allah, karena Allah cinta kepada orang-orang puasa itu. Maka tertutup semua dengan cintanya Allah kepada orang berpuasa, hingga kemudian diampuni dosanya, bahkan tidurnya dihitung tasbih dan sebagainya. Karena memang sudah kadung Allah itu cinta pada orang-orang puasa itu, karena berani mau untuk meninggalkan nikmat-nikmat duniawi. Karena itu puncak kenikmatan duniawi ya makan, minum, dan hubungan suami istri itu tadi. Cuma kemudian Nabi sudah mewarning, sudah mengingatkan, kamin syaimin, banyak sekali orang-orang yang berpuasa sementara tidak mendapatkan atau tidak didapat darinya, hanya yang didapat hanyalah ilal ju' wal atos, kecuali mendapatkannya adalah rasa lapar dan dahaga saja, sementara hilang. Kenapa? Karena nggak dijaga puasanya. Jadi penting menjaga puasa biar puasa itu menjadi berkualitas. Soal yaitu apa niatus shaumi, adapun niatnya puasa. Niatnya puasa seperti apa? Jawab, iya, adapun niatus shaum, adapun niat puasa yaitu nawaitu shauma ghatin an ada'i syahri Ramadan. Niat puasa yaitu saya niat puasa besok hari untuk mendatangi fardunya bulan Ramadan. Nah, kalau dilafalkan banyak yang nawaitu shauma ghatin an ada'i fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala. Kemudian di dalam berpuasa, khusus di bulan Ramadan itu ada ibadah yang memang dikhususkan di bulan Ramadan saja. Apa itu? Sholat tarawih, atau sering disebut dengan qiyamul Ramadan, qiyamul lail, sholat di malam hari di bulan Ramadan. Soal kam yaitu berapa ada rakaat tarawihi, adapun
bilangannya rokaatnya sholat tarawih. Berapa bilangan rokaat sholat tarawih itu? Jawab, ada duha, adapun bilangannya rokaat tarawih yaitu isruna 20 apanya rokaatnya. Jadi sholat tarawih itu bilangan rokaatnya ada 20 rokaat. Terus soal mata yaitu kapan waktu sholat tarawih, adapun waktunya sholat tarawih. Kapan waktu sholat tarawih dilaksanakan? Jawab, ba'da sholatil isya'i, adapun waktunya sholat tarawih itu setelah sholat isya. Adapun waktunya sholat tarawih itu, yaitu setelah sholat isya. Fi syahri Ramadhan, di dalam bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan saja sholat tarawih. Maka sangat-sangat sangat-sangat disayangkan ketika di bulan Ramadan ini kemudian kita melewatkan sholat tarawih. Karena tarawih sendiri itu memang sholat-sholat yang khusus dilaksanakan di bulan Ramadan. Tarawih itu dari kata tarawihun, artinya istirahat. Tarawih beberapa kali istirahat. Karena memang di dalam sholat tarawih itu ada beberapa kali jeda waktu. Kalau sudah di sini ada beberapa yang 4 rakaat nanti jeda. Ada yang membaca zikir, kemudian berdoa, kemudian mulai lagi 4 jeda lagi. Disebut tarawih. Memang walaupun ada yang awal mulanya itu qiyamul lail dengan hanya jumlah rakaatnya ada yang hanya 8 dan sebagainya, bentuk-bentuk qiyamul lail itu seperti itu. Kalau sudah berbicara tarawih itu muncul pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya tarawih ya 20 tarawih itu. Karena ada beberapa tempat, ya saya sendiri belum pernah tahu langsung, cuma diberi kabar-kabar bahwa ada di beberapa tempat di Timur Tengah itu ada yang sampai melebihi dari 20, ada yang sampai 36, bahkan sampai ada yang 50 rakaat. Di Irak itu katanya ada yang sampai 50 rakaat. Karena memang bentuk-bentuk qiyamul lail. Soal yaitu apa niatu sholat tarawih, niatu sholat tarawih. Adapun niatnya sholat tarawih apa? Seperti apa itu sholat tarawih? Jawab, hiya, adapun niatu sholat tarawih yaitu usolli rak'ataini min sunnati sholat tarawih makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Adapun niatnya sholat tarawih itu kalimat usolli rak'ataini min sunnati sholat tarawih. Saya niat sholat 2 rakaat dari sunnahnya sholat tarawih makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu kalau dilafalkan. Intinya niat itu kan pekerjaan hati. Jadi hatinya kerentek, punya qasdi, kemudian takyin, karena memang ini tarawih itu ada punya waktu tertentu, maka harus ditakyin. Saya niat sholat tarawih, Allahu Akbar, dalam hati kerentek seperti itu sudah cukup. Itu untuk sholat tarawih. Soal yaitu apa? Yaitu apa? Al-idani, adapun 2 hari raya. Maksudnya 2 hari raya itu apa? Jawab, huma, adapun al-ida ini, adapun al-idani yaitu Idul Fitri. Wa huwa, adapun Idul Fitri yaitu awwalu yaumin, permulaannya hari atau awalnya hari, min syahri Syawalin, dari bulan Syawal. Di tanggal 1 Syawal. Itu Idul Fitri. Wa Idul Adha, dan Idul Adha. Yang kedua ini Idul Adha. Yang pertama kan Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Wa huwa, adapun Idul Adha, wa huwa, dan adapun Idul Adha yaitu al-yaumu, hari, yaitu al-yaumu, hari, al-ashiru, yang ke-10. Jadi Idul Adha itu hari yang ke-10 min syahri Dzulhijjati, dari bulan Dzulhijjah. Min syahri Dzulhijjati, dari bulan Dzulhijjah.
Itu disebutkan Id. Jadi itu ada dua hari raya Idul Fitri yang jatuhnya tanggal setiap awal bulan Syawal tanggal 1 dan Idul Adha yaitu di hari ke-10-nya bulan Dzulhijjah. Soal yaitu apa niatu sholat Idul Fitri. Adapun niatnya sholat Idul Fitri. Apa sholat Idul Fitri niatnya? Jawab, hiya adapun niatu sholatil Id yaitu usolli rak'ataini sunnata sholati Idul Fitri lillahi ta'ala. Usolli rak'ataini sunnata sholata Idul Fitri. Usolli rak'ataini sunnata sholati Idul Fitri lillahi ta'ala. Itu bentuk-bentuk kalimatnya. Saya niat sholat 2 rakaat, sunnahnya sholat Idul Fitri karena Allah. Allahu Akbar. Takbir. Dalam sholat Id itu nanti takbirnya adalah 7 kali untuk di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua. Selain takbiratul qiyam dan takbiratul ihram. Soal yaitu apa niatu sholat Idul Adha, adapun niatnya sholat Idul Adha. Jawab, hiya adapun niatu sholat Idul Adha yaitu usolli rak'ataini sunnata Idul Adha lillahi ta'ala. Sama. Lafal usolli rak'ataini sunnata Idul Adha lillahi ta'ala. Atau ada yang usolli sunnatan Idul Adha, usolli sunnata Idul Adha. Rak'ataini. Di sini rak'ataini di depan. Ya. Redaksi itu terserah, tapi intinya dalam hati itu niat bahwa saya sholat 2 rakaat sunnahnya Idul Adha, sunnahnya hari raya Idul Adha. Allahu Akbar. Itu untuk pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pemahaman baru, keterangan yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak didik kita semua. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasyirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.